wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Putri. Saya Yudita. Saya Rini Suwandi Utami. Saya Elvina. Di sini kami akan menjelaskan tentang alkali tanah golongan 2A. Alkali tanah golongan 2A. Pengertian logam alkali tanah. Bahan pembuat gips itu salah satu bagian dari logam alkali tanah loh, squad. Pernah dengar? Ini berbeda loh dengan logam alkali. Ya, alkali tanah itu merupakan unsur-unsur yang ada di golongan 2A dalam tabel periodik. Coba cek tabel periodik kamu deh, dan perhatikan golongan 2A. Logam-logam alkali tanah itu tersebar di laut dan bebatuan di dalam bumi, squad. Unsur-unsurnya secara umum berupa senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Kelimpahan logam alkali tanah di alam. Kelimpahan logam alkali tanah. Seperti logam alkali tanah juga tidak terdapat bebas di alam, melainkan dalam keadaan terikat dalam bentuk senyawanya, seperti di bawah ini. Sifat logam alkali tanah. Kamu pernah ngebayangin nggak kalau ada api nih, disiram air, bukannya mati, malah makin besar nyala apinya? Pasti kamu bilang, ya nggak mungkin lah. Tapi bagi logam alkali tanah itu mungkin aja terjadi loh. Nggak percaya? Nah, lihat kan, batu tadi disiram air, apinya malah menyala lebih besar. Batu tersebut merupakan salah satu dari golongan alkali tanah. Logam alkali tanah paling enggak ada 2 ciri yang bisa kamu ingat. Pertama, logam alkali tanah ini lebih reaktif dibandingkan dengan logam alkali. Maksudnya reaktif itu ialah jika direaksikan dengan air akan mengeluarkan panas dan gas yang menjadi mudah terbakar. Oleh karena itu, ciri yang kedua ialah bisa menghantarkan panas dan listrik. Ya, salah satu dari macam-macam alkali tanah nanti ada yang menjadi penghantar listrik loh. Adapun sifat-sifat logam alkali tanah adalah sebagai berikut. Bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Bisa menghantarkan kalor dengan baik, kecuali berilium. Bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat, kecuali berilium. Densitas, titik leleh, dan titik didihnya relatif rendah. Radium bisa bersifat radioaktif. Jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali 1A. Berikutnya, sifat-sifat keperiodikan logam alkali tanah. Dalam sistem periodik unsur, logam alkali tanah berada di golongan 2A. Meskipun demikian, setiap logam penyusunnya terletak pada periode yang berbeda-beda. Misalnya saja berilium terletak pada periode 2, magnesium periode 3, kalsium periode 4, dan seterusnya. Ternyata, perbedaan periode juga berpengaruh pada sifat-sifat antar logamnya. Sifat keperiodikan logam alkali tanah hanya difokuskan dari berilium sampai barium. Artinya, radium tidak termasuk dalam kajian ini. Hal itu karena radium memiliki sifat radioaktif. Adapun sifat-sifat keperiodikan logam alkali adalah sebagai berikut. Semakin besar periode, semakin besar jari-jari atomnya. Dengan demikian, jari-jari atom terkecil dimiliki oleh berilium, sedangkan terbesar dimiliki oleh barium. Semakin besar periode, semakin kecil energi ionisasi dan keelektronegatifannya. Namun demikian, daya reduksinya semakin besar. Logam alkali tanah menjadi konfigurasi elektron valensi Ns2 atau selalu berpasangan. Alkali tanah memiliki energi ionisasi lebih besar daripada logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya selalu berpasangan. Energi hidrasi ion M2 positif alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi M positif pada logam alkali. Artinya, logam alkali tanah lebih mudah melepaskan elektron valensinya, sehingga stabil sebagai ion positif 2. Logam alkali tanah mudah membentuk kristal dengan susunan rapat, sehingga lebih keras daripada logam alkali. Berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen karena energi ionisasi dan keelektronegatifannya cukup tinggi. Logam alkali tanah merupakan reduktor kuat karena potensial reduksinya bernilai negatif.
Untuk kereaktifan logam alkali tanah adalah sebagai berikut. Logam alkali tanah memiliki kereaktifan semakin besar dari Be ke Ba. Jika dibandingkan Ba, Be termasuk unsur yang kurang reaktif. Be merupakan unsur alkali tanah yang tidak bisa bereaksi dengan air. Sementara itu, Mg bisa bereaksi namun lambat. Untuk Ca, Sr, dan Ba sangat mudah bereaksi dengan air layaknya unsur alkali. Logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen unsur golongan 7A, kecuali Be. Reaksi Be dengan halogen akan membentuk ikatan kovalen. Sementara itu, unsur alkali tanah lainnya, Mg, Ca, Sr, Ba, bereaksi dengan halogen untuk ikatan ionik. Reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk senyawa oksida. Jika bereaksi dengan oksigen berlebih, Ba membentuk senyawa peroksida BaO2. Saat berada di udara, reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen pada suhu akan menghasilkan magnesium nitrida. Nah, magnesium nitrida ini bisa berubah menjadi amonia jika direaksikan dengan air. Sama seperti logam alkali, alkali tanah juga memiliki warna nyala. Warna nyala Be dan Mg akan terlihat pada spektrum elektromagnetik. Untuk unsur Ca, Sr, dan Ba akan memberikan warna nyala berturut-turut jingga, merah ungu, dan kuning kehijauan. Macam-macam logam alkali tanah. Ada 6 macam-macam dari logam alkali tanah, yakni barium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. 1. Barium. Barium merupakan unsur kimia yang memiliki warna abu-abu, ringan, tetapi mudah pecah. Hati-hati squad. Berilium ini termasuk unsur yang beracun loh. Logam ini digunakan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Selain itu, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada peralatan listrik seperti komponen televisi. 2. Magnesium. Magnesium itu bentuknya padatan yang berwarna abu-abu mengkilap. Unsur ini biasanya digunakan dengan senyawa campuran lain untuk melapisi tungku. Magnesium digunakan karena punya titik leleh yang cukup tinggi. Selain itu, campuran dalam pasta gigi yang kamu gunakan juga terdapat magnesium yang berfungsi mengurangi asam yang ada di dalam mulut. 3. Kalsium. Pasti kamu udah nggak asing mendengar kata kalsium. Yap, unsur yang banyak terdapat pada susu ini bagi manusia berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kalsium memiliki ciri putih berperakan. Selain terdapat pada susu, kalsium juga digunakan sebagai campuran untuk membuat gips patah tulang. Nah, itu juga karena campuran kalsium ini kuat. Batu karbit atau kalsium karbida merupakan bahan pembuat gas asetilena untuk pengelasan. 4. Strontium. Strontium ditemukan oleh Adair Crawford dan William Cruikshank. Namaan strontium diambil dari sebuah desa di Skotlandia. Strontium merupakan logam lunak yang berwarna perak kekuningan. Unsur ini sangat reaktif dan bisa membentuk lapisan oksida yang gelap jika terkena udara. Strontium dulunya digunakan sebagai senyawa karbonat dalam pembuatan kaca televisi yang masih menggunakan tabung sinar katoda. Seiring perkembangan zaman yang sekarang sudah berupa LED, penggunaan strontium menurun cukup drastis. 5. Barium. Barium itu nggak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas ya, squad. Ini karena reaktivitas kimianya yang sangat tinggi. Contoh, barium alami yang paling umum ditemukan di alam ialah barium sulfat yang digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan. Kemudian ada barium karbonat yang digunakan dalam racun tikus. Barium memiliki warna keperakan dan sifatnya yang lunak. 6. Radium. Radium memiliki warna hampir putih bersih, tapi jika sudah teroksidasi sama udara, warnanya bakal berubah menjadi hitam. Radium ini memiliki tingkat radioaktif yang tinggi loh, squad.
Di bidang kesehatan, radium disuntikan kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Tadi sudah disebutkan bahwa radium memiliki tingkat radioaktif yang tinggi, maka efek samping yang dialami oleh orang yang disuntikan radium ini pun berbeda-beda, seperti demam, nyeri saat buang air kecil, hingga mengeluarkan tinja yang berwarna hitam atau disertai darah. Mengerikan sekali ya, Scott. Efek dari radium ini. Berlium sangat berbahaya jika terhirup. Keefektivitasannya tergantung kepada kandungan yang dipaparkan dan jangka waktu pemaparan. Jika kandungan berlium ini di udara sangat tinggi, lebih dari 1000 mg per meter kubik, keadaan akut dapat terjadi. Keadaan ini menyerupai pneumonia dan disebut penyakit berlium akut. Penetapan udara komunitas dan tampak kerja efektif dalam menghindari kerusakan paru-paru yang paling akut. Penelan berlium tidak pernah dilaporkan penyebab efek kepada manusia karena berlium diserap sangat sedikit oleh perut dan usus. Ulcer dikesan pada anjing yang mempunyai berlium pada makanannya. Berlium yang terkena kulit yang mempunyai luka yang terkikis mungkin akan menyebabkan radang. Pemaparan jangka masa panjang kepada berlium dapat meningkatkan resiko mengidap penyakit kanker paru-paru. Kalsium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan lesu, banyak keringat, gelisah, sesak napas, menurun daya tahan tubuh, kurang nafsu makan, sembelit, berak-berak, insomnia, kram, dan sebagainya. Strontium. Strontium radioaktif dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit, termasuk kanker tulang. Sekian penjelasan dari kami mengenai alkali tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.